Seri 1 Pedang Kayu Harum. Pedang Kayu Harum. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 9. Kang Hong merasa napasnya seolah-olah berhenti, namun dengan pengerahan sinkang dia dapat melindungi tubuh dan tidak terluka, hanya merasa nyeri di punggung. Ia melompat bangun lagi hanya untuk menghadapi sinar berkeredepan menyambar dari depan dibarengi bentakan Coabu orang kedua dari Hawasan Siang Sinkiam yang menusukkan pedangnya sambil membentak. Bocah iblis, mampuslah! Kang Hong kaget bukan main, cepat dia membuang diri lagi ke kanan menghindarkan diri dari sambaran pedang. Sinar pedang itu menyeleweng lewat dan membabat rumput sehingga rumput-rumput itu terbabat habis tanpa tergerak, menandakan betapa tajam dan lihainya pedang kakek ini. Kang Hong sudah meloncat bangun lagi, wajahnya pucat, napasnya terengah dan ketika dia mengerling, kiranya dia sudah dikurung. Aku tidak bersalah, dan aku akan mempertahankan nyawaku dari kalian orang-orang tua yang tidak adil, teriaknya. Ia maklum bahwa sekali ini sukar bagi dia untuk lolos, karena yang mengepungnya adalah orang-orang yang sakti dan jumlah mereka tanpa menghitung Sim Laisek yang tidak ada artinya, adalah 8 orang. Baru menghadapi seorang di antara mereka saja sudah berat, apalagi 8 orang sekaligus. Baiknya mereka itu masih sungkan untuk mengeroyok, hanya menjaga agar dia tidak melarikan diri dan siap-siap menerjang jika pemuda itu mendekat. Dalam keadaan marah dan penasaran, Kang Hong merasa betapa seluruh tubuhnya menggetar dan teringatlah dia bahwa apabila tubuhnya menggetar seperti ini berarti dia dapat menyedot hawa sinkang lawannya. Ia mengerling dan melihat bahwa di antara mereka, yang bersenjata dan yang sukar untuk dihadapi dengan sinkang adalah 2 orang Huasanpai yang berpedang itu, Coakiu dan Coabu, orang tertua dari Kongtongolojin, yaitu Kok Siancu yang memegang tongkat bambu, dan Tia Chiang Oban Kok yang bertangan palsu. Maka dia lalu sengaja menggeser kakinya mendekatkan diri dengan Kok Leong Chu dan Kok Kim Chu, 2 orang kakek Kongtongpai yang tidak bersenjata. Pancingannya berhasil karena kedua orang ini sudah mengulur tangan hendak mencengkeram dan memukulnya. Kang Hong mengeluarkan teriakan keras dan menggerakkan lengan menangkis, sekaligus menangkis 2 lengan mereka. Plak! Plak! Kedua tangan orang tua itu berhasil dia tempel dengan tangkisannya dan benar saja, begitu menempel, hawa sinkang dari 2 orang kakek itu menerobos keluar memasuki tubuhnya melalui lengannya yang menangkis tadi. 2 orang kakek Kongtongpai itu terkejut dan makin besar mereka mengerahkan tenaga untuk melepaskan diri, makin lekat tangan mereka dan makin banyak tenaga mereka tersedot keluar. Ilmu keji. Ko Siancu yang menyaksikan keadaan 2 orang sutenya itu telah menggerakkan tongkatnya, cepat seperti kilat menusuk mata Kang Hong. Pemuda ini terkejut dan miringkan kepala, akan tetapi ternyata serangan itu hanya merupakan gertakan belaka karena tahu-tahu ujung tongkat telah menotok sikunya, membuat lengannya lumpuh dan otomatis daya tempel atau daya sedotnya lenyap untuk sementara sehingga 2 orang kakek Kongtongpai itu dapat membebaskan diri. Ujung tongkat terus menyambar ke arah lehernya. Kang Hong kembali mengelak dan, bret, ujung tongkat itu menusuk pecah baju di pundaknya. Des! Pada saat itu pula, kaki Kok Leong Chu sudah mengirim tendangan yang amat keras dan yang tepat mengenai lambung Kang Hong, membuat pemuda itu roboh terguling-guling dengan kepala pening. Melihat betapa pemuda itu kembali mempergunakan ilmu yang mujizat dan yang mereka sangka adalah ilmu hitam Tikai Beng, mencuri hawa memindahkan nyawa, para tokoh Kang Ou itu menjadi marah dan mengambil keputusan untuk turun tangan sekaligus membunuh bocah berbahaya itu. Sepasang pedang di tangan Huasan Siang Sinkiam meluncur ke arah leher dan dada Kang Hong yang masih bergulingan di atas tanah. Pemuda ini cepat menekan kedua tangan di atas tanah dan mengerahkan tenaga, dan tubuhnya mencelat ke atas sedemikian cepatnya sehingga 2 sinar pedang itu tidak mendapatkan sasarannya. Duh! Kang Hong terbanting roboh kembali ketika tangan besi Ou bengkok menghantamnya dengan cara memapakinya pada saat tubuhnya mencelat ke atas tadi. Pukulan berat ini tidak sempat ditangkis atau dielakkan lagi oleh Kang Hong sehingga terpaksa pemuda ini menerimanya dengan pengerahan sinkang melindungi tubuhnya. Ia masih belum terluka parah, namun seluruh tubuhnya terasa nyeri dan kepalanya makin pening. Dan begitu tubuhnya terbanting ke atas tanah, 2 sinar pedang dari Huasan Siang Sinkiam dan sinar hijau tongkat bambu di tangan Kok Siancu menyambar.
Kang Hong tidak melihat jalan keluar lagi, mengelak tak mungkin apalagi menangkis, maka dia membelalakan mata menanti maut sambil mengerahkan sinkangnya secara untung-untungan untuk mengadu kekebalan tubuh yang penuh tenaga sinkang itu dengan 3 senjata lawan yang ampuh. Cering-cering terak. Kedua orang kakek Huasan Siang Sin Kiam, juga Kouo Xianchu terkejut dan cepat menarik kembali senjata mereka ketika tiba-tiba ada sinar putih menyambar dan tepat sekali menangkis senjata mereka disusul dengan berkelebatnya sinar putih panjang yang mengancam mereka. Terpaksa mereka meloncat mundur dan tahu-tahu di situ telah berdiri seorang gadis berpakaian serba putih yang cantik jelita dan sikapnya agung dan penuh wibawa. Kiranya yang menangkis senjata-senjata yang sudah mengancam nyawa Kang Hong tadi adalah 3 buah senjata rahasia berbentuk bola-bola putih berduri dan sinar panjang berwarna putih adalah sabuk sutra yang sudah berada di tangan gadis itu. Sungguh tidak malu, golongan tua tokoh-tokoh partai besar mengeroyok seorang pemuda yang tidak melawan. Cih, beginikah watak dan sikap golongan yang patut disebut Lo Ciampue? Gadis itu berkata, suaranya dingin sekali dan pandangan matanya menyapu mereka yang mengurung Kang Hong dengan pandang mata menghina. Xian Cai. Bukankah nona ini Songbun Siuli, putri Lam Hai sini? Kouo Xianchu orang tertua dari Kongtong Ngolojin berseru heran dan kaget, akan tetapi juga penasaran. Nona, harap jangan mencampuri urusan kami seperti juga kami tidak pernah mencampuri urusan Lam Hai sini. Harap Nona membuka mata dan melihat bahwa urusan dengan pemuda ini menyangkut Kong Tong Pai, Huasan Pai, dan Tiat Chiang Pang. Dari ucapannya ini saja orang tertua dari Hong Tong Pai itu jelas menyatakan jerihnya terhadap Lam Hai sini, bukan terhadap putrinya ini dan hendak mempergunakan nama ketiga partai besar untuk menakuti-nakuti. Akan tetapi si Biao Eng atau Songbun Siuli, darah jelita berkabung, hanya memandang air muka dingin dan mata bersinar lebih dingin lagi. Tidak bisa, selama ada aku di sini, kalian tidak boleh menyentuhnya, apalagi membunuhnya. Tiat Chiang Ou bengkok menjadi marah di dalam hati, akan tetapi karena dia sendiri sudah mendengar akan nama besar Lam Hai sini sebagai tokoh paling lihai di antara para datuk hitam, maka dia tidak berani menyatakan kemarahannya, hanya berkata dengan suaranya yang besar. Nona, karena Nona adalah putri Lam Hai sini, maka kami bersikap sungkan dan mengharap dengan halus hendaknya Nona suka mundur dan jangan melindungi pemuda iblis ini. Bukankah dia itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan ibu Nona yang terhormat Lam Hai sini? Dengan ibuku memang tidak, akan tetapi dia adalah satu-satunya pria di dunia ini yang kucinta dan akan kubela dengan seluruh tubuh dan nyawaku. Ucapan yang dikeluarkan dengan suara polos jujur ini sejenak membuat semua orang menjadi tertegun. Akan tetapi dengan sikap wajar Nona itu lalu mengeluarkan sebatang pedang dan menyerahkan pedang itu kepada Kang Hong sambil berkata, Kang Hong, kau pergunakanlah pedangku ini dan mari ku bantu kau menghadapi manusia-manusia haus darah ini. Kang Hong menerima pedang yang diberikan itu, memegangnya dengan kedua tangan dan mengerahkan tenaga. Krek, pedang yang terbuat daripada baja pilihan itu patah menjadi 2 potong lalu dilemparkannya ke atas tanah dengan muka merah dan pandang mata penuh kemarahan kepada Biao Eng. Aku tidak sudi pertolonganmu. Kau perempuan kejam, kau telah menyeretku ke dalam lembah permusuhan. Engkaulah orangnya yang telah membunuh gadis itu karena cemburu, engkau curang, kejam dan aku benci kepadamu. Semua orang yang memandang peristiwa itu membelalakan mata. Akan tetapi terutama sekali Biao Eng yang menjadi pucat dan memandang Kang Hong dengan mata seekor kelinci ketakutan, kemudian bibirnya bergerak-gerak. Tidak, aku tidak melakukan hal itu, Kang Hong, aku hanya ingin membantumu, membelamu, karena aku cinta padamu. Aku tidak butuh bantuanmu, tidak butuh pembelaanmu, tidak membutuhkan cintamu yang keji dan kotor. Kang Hong, Kang Hong. Gadis itu tak dapat menahan air matanya yang jatuh berderai, kemudian ia menyusut air matanya dan mengangkat mukanya sambil berkata tegas. Kalau begitu, baiklah, kita mati bersama. Sabuk sutra putih di tangannya bergerak meluncur ke depan menyerang para pengurung yang terdekat. Perempuan iblis. Patut dibasmi kalian. Teriak Kok Kiam Chu yang dengan susah payah baru dapat menyelamatkan diri dari sambaran sabuk ini ke arah lehernya dengan jalan menggulingkan diri ke tanah karena sinar sabuk itu benar-benar cepat bukan main, tidak sempat lagi dia menangkis. Kini majulah para pengeroyok yang banyak jumlahnya itu. 2 orang Huasan Siang Sin Kiam memutar pedangnya, bersama Kok Xianchu, Kok Kim Chu, Ou Bengkok dan Lai Ban.
Pertandingan terpecah menjadi dua rombongan, namun keduanya merupakan pertandingan yang tak seimbang, atau boleh dikatakan bukan merupakan pertandingan, melainkan pengeroyokan dan usaha pembunuhan. Mereka yang mengeroyok itu adalah orang-orang sakti yang berkepandaian tinggi. Betapapun lihainya permainan sabuk sutra putih di tangan Biao Eng, namun dia bukanlah lawan tiga orang kakek tokoh-tokoh besar Huasan Pai itu. Sepasang pedang Huasan Siang Sinkiam masih dapat ia menahannya dengan gulungan sinar sabuk putih yang membentuk lingkaran-lingkaran, akan tetapi desakan tongkat bambu di tangan Kok Xiancu, kakek pertama yang buta mata kirinya dari Kong Tongolojin benar-benar membuat Biao Eng sibuk bukan main. Sudah dua kali ia terkena senjata lawan, pertama kali ujung pedang Choa Kiu menyerempet pundaknya, menimbulkan luka pada kulit dan sedikit dagingnya, tidak parah namun cukup mengakibatkan pakaiannya yang putih bersih jadi merah. Kedua kalinya, ujung tongkat babu di tangan Kok Xiancu merobek kulit paha kirinya sehingga celana putihnya ikut robek dan tampak bagian kulit pahanya yang berdarah. Namun, gadis ini tak pernah mengeluh dan permainan sabuk sutranya malah menjadi makin cepat dan ganas. Kang Hong juga amat repot menghadapi para pengeroyoknya. Keadaannya tidak lebih baik daripada keadaan Biao Eng, bahkan lebih buruk lagi. Dia dikeroyok oleh 5 orang kakek sakti, yaitu ketiga orang dari Kong Tong Pai dan 2 orang dari pimpinan Tiat Chiang Pang. Biarpun dia sudah mempergunakan ginkangnya untuk berkelebatan ke sana kemari dan mengerahkan sinkang untuk menangkis, namun tetap saja berkali-kali tubuhnya terpaksa menerima gebukan-gebukan yang kalau mengenai tubuh orang lain tentu mendatangkan maut. Dia memiliki tubuh yang secara otomatis telah menggerakkan tenaga sakti untuk melawan pukulan yang datang dari luar. Akan tetapi biarpun dia tidak sampai terluka dalam, tetap saja tubuhnya terasa sakit-sakit seperti rontok semua tulang-tulangnya dan kepalanya menjadi pening. Namun pemuda ini juga tidak pernah mengeluh dan dalam daya tahan dan kekerasan hati, belum tentu dia kalah oleh si Biao Eng. Hanya ada satu hal yang membuat hati Kang Hong tidak enak, yaitu adanya Biao Eng yang membelanya mati-matian. Ia membenci gadis ini akan tetapi dia pun tidak menghendaki gadis ini tewas karena dia. Sayang dan benci bercampur aduk di dalam hatinya, membuat hatinya terasa lebih sakit daripada pukulan-pukulan yang diterimanya. Yang paling berat baginya dalam pertandingan ini adalah tangan besi hijau dari Ou Bengkok, ketua Tiat Chiang Pang. Hebat bukan main ilmu kepandaian kakek ini, dan tangan besinya itu bertemu dengan tangannya, dia merasa tangannya panas dan sakit. Sungguh pun dalam hal tenaga, dia tidaklah dapat dikatakan kalah karena Tiat Chiang Ou Bangkok juga tidak berani mengadu tenaga dengan pemuda ini. Biao Eng yang mengamuk dengan nekat itu kembali terkena tusukan pedang, sekali ini di tangan Choa Bu. Karena ia sedang menahan desakan tongkat bambu Kok Xiancu yang berbahaya dengan sabuk sutranya, maka tusukan dari samping kanan itu sukar untuk dapat ia hindarkan lagi. Ia hanya dapat meloncat ke atas untuk menghindarkan tusukan maut yang mengarah lambungnya, namun tetap saja ujung pedang itu menancap daging paha kanannya. Biao Eng mengeluarkan jeritan, bukan jerit karena nyeri melainkan jerit kemarahan. Ketika tubuhnya roboh, tangan kirinya bergerak cepat sekali dan sinar-sinar putih menyambar ke arah 3 orang kakek yang mengeroyoknya itu. Hebat bukan main sambaran senjata rahasia bola-bola putih berduri yang kesemuanya mengarah ulu hati, leher dan pelipis lawan dan jumlahnya belasan buah karena disambitkan secara cepat dan susul menyusul. Ai! Choa Bu yang kegirangan karena berhasil merobohkan gadis yang lihai itu, berteriak kaget dan cepat miringkan tubuhnya, namun tetap saja bola putih yang menyambar ulu hati menyeleweng dan mengenai pundaknya, menimbulkan rasa nyeri dan seketika pundak berikut lengannya seperti lumpuh. Karena maklum bahwa senjata rahasia itu bagian duri-durinya tentu mengandung racun, cepat kakek Huasan ini meloncat mundur, merobek luka dengan ujung pedang mengeluarkan darahnya lalu mengobatinya dengan obat bubuk yang disimpan di sakunya. Choa Kiu dan Kok Xiancu dapat menangkis runtuh semua senjata rahasia, bahkan ketika gadis itu menguras seluruh senjata bola putih dan tusuk konde bunga bue, mereka dapat menyampok semua amgi, senjata gelap, itu ke atas tanah. Gadis keji. Kok Xiancu menggerakkan tongkat bambunya ditusukkan ke arah perut gadis itu yang sudah rebah di atas tanah. Akan tetapi Biao Eng tidak mau menyerah begitu saja. Ia menggunakan kegesitannya untuk bergulingan ke atas tanah sehingga sampai 4-5 kali ujung tongkat bambu itu hanya menusuk tanah. Melihat robohnya Biao Eng, Kang Hong menjadi marah sekali.
Ia mengeluarkan teriakan melengking nyaring dan pukulan Kok Leong Chu ke arah dadanya dia terima begitu saja sambil mengerahkan sinkang dan tangan itu melekat di dadanya terus disedot sinkangnya. Namun, seperti juga tadi setiap kali Kang Hong berhasil menyedot sinkang seorang lawan, kakek yang lain cepat menotoknya sehingga terpaksa dia tidak dapat mempertahankan kekuatan sinkangnya dan lawan itu terlepas lagi. Kalau saja yang menotok bukan tokoh-tokoh sakti seperti itu, tentu yang menotoknya pun akan tersedot sekalian. Des. Begitu tangan Kok Leong Chu tertempel di dadanya dan Kok Seng Chu cepat menotok pundaknya sehingga tubuhnya seperti lumpuh dan tangan Kok Leong Chu terlepas, sebuah pukulan kilat datang dari belakang, yaitu tangan besi ketua Tiat Chiang Pang, amat keras menghantam tengkuk Kang Hong. Pukulan ini adalah pukulan maut yang amat kuat dan jarang sekali ada tokoh Kang Ou sanggup menerima pukulan ketua Tiat Chiang Pang seperti itu. Kang Hong terdorong sebuah pukulan kilat datang dari belakang, yaitu tangan besi ketua Tiat Chiang Pang, amat keras menghantam tengkuk Kang Hong ke depan dan roboh menelungkup dalam keadaan pingsan. Kang Hong. Biao Eng yang tadinya sibuk bergulingan menghindarkan tusukan ujung tongkat bambu Kok Sian Chu, menubruk ke arah Kang Hong ketika dilihatnya pemuda itu roboh dan disangkanya tentu tewas. Kekhawatirannya membuat dia kurang waspada dan selagi tubuhnya masih meloncat dan hendak menubruk Kang Hong, dari kiri melayang kaki Kok Leong Chu yang menendang keras, tepat mengenai lambungnya dan tubuh Biao Eng terlempar pula, terguling-guling dan rebah miring dalam keadaan pingsan. Kita habiskan saja mereka. Dua orang muda ini benar-benar berbahaya sekali, kata Kok Sian Chu yang sudah menggerakkan tongkat bambu ke arah Biao Eng yang pingsan, sedangkan Ou Ban Kok sudah menghampiri Kang Hong hendak mengirim pukulan terakhir. Ketua Tiat Chiang Pang ini merasa penasaran dan malu sekali bahwa pukulan tadi tak cukup kuat untuk membunuh Kang Hong. Padahal dia maklum bahwa pukulannya itu benar-benar hebat bukan main, dan kiranya orang-orang sakti yang berada di situ tak seorang pun yang akan dapat menerima pukulan itu dan hanya pingsan seperti Kang Hong. Detik-detik menegangkan itu agaknya merupakan detik-detik penentuan bagi Kang Hong dan Biao Eng. Sekali saja tokoh Tiat Chiang Pang menjatuhkan pukulan maut pada dua tubuh orang muda yang pingsan itu, tentu mereka akan tewas dan takkan tertolong lagi. Akan tetapi, kalau Tian belum menghendaki seseorang mati, ada saja sebabnya yang mencegah datangnya maut. Tahan, jangan bunuh dia. Bentakan ini keras dan nyaring sekali, penuh wibawa dan tampaklah bayangan empat orang yang cepat bukan main sehingga tahu-tahu telah berada di tengah-tengah mereka, bahkan dua di antara mereka langsung menghadang di depan tubuh Kang Hong dalam keadaan siap untuk mencegah siapapun juga membunuh pemuda itu. Karena sesungguhnya yang mereka musuhi adalah Kang Hong, melihat ada orang datang melindungi Kang Hong otomatis Kok Sian Chu juga menarik tongkat bambunya dan mengurungkan niatnya membunuh Biao Eng. Ketika mereka semua memandang empat orang yang baru muncul, mereka menjadi terkejut sekali dan juga terheran-heran mengapa empat orang itu mencegah mereka membunuh Kang Hong. Mereka itu bukan lain adalah Kiu Bue Toanio Lucian Chu, nenek berpakaian hitam yang memegang senjata pecut 9 ekor berujung kaitan, dua orang Weisio Xiao Limpai tingkat 2, yaitu Tian Ti Weisio yang memegang senjata Leong Cupang dan Tian Kek Weisio yang bersenjata jubahnya. Adapun orang keempat adalah Sintu Gihiap tokoh ahli golok yang sudah berusia 85 tahun namun kelihatan gagah dan tampan. Munculnya empat orang tokoh besar Kang Ou ini tentu saja menimbulkan keheranan, apalagi karena mereka itu seolah-olah hendak melindungi Kang Hong. Padahal baik tokoh-tokoh Huasan Pai maupun Kong Tong Pai maklum bahwa mereka berempat itu pun merupakan musuh-musuh mendiang Sinjiu Kiam Ong karena dulu pernah menyerbu Kiam Kok San. Sian Cai. Apa sebabnya keempat orang sahabat datang-datang melarang kami membunuh bocah setan ini? Hendaknya diketahui bahwa dia membunuh banyak murid Hong Tong Pai, di antaranya bahkan Su Te Kok Chin Chu telah dibunuhnya, kata Kok Sian Chu, suaranya halus akan tetapi mengandung penasaran dan tuntutan. Dia telah memperkosa dan membunuh murid Huasan Pai, kata pula Choa Kiu sambil melintangkan pedangnya di depan dada, tanda bahwa dia siap untuk menghadapi siapa saja demi mempertahankan nama Huasan Pai. Dan dia telah membunuh banyak anak murid Tiat Chiang Pang, kata Ou Bengkok, marah. Dia sama sekali tidak boleh dibunuh. Belum boleh, kata Kiu Bue Toanio dengan suaranya yang nyaring. Kami menghalangi kalian bukan karena kami membela bocah itu, sama sekali tidak. Kami tidak bermusuhan dan juga tidak bersahabat dengan dia. Akan tetapi kami bermusuhan dengan mendiang gurunya.
Kami telah bersepakat untuk memaksa dia menyerahkan pusaka-pusaka peninggalan Shinjiu Qiamong, dan kalau kalian berlaku cerdik, sebaiknya menyetujui kehendak kami agar kelak pusaka yang amat banyak itu dapat dibagi-bagi dengan adil. Setelah pusaka berada di tangan kami, terserah apa yang hendak kalian lakukan terhadap bocah ini. Omi Tohut, Xiao Limpai tidak menginginkan benda lain kecuali 2 buah kitab pusaka yang dicurinya dari Xiao Limpai. Kata Tian Tihuesio. Akan tetapi mereka ini amat berbahaya, kalau tidak dibunuh sekarang selagi mereka tak berdaya, kelak tentu akan mendatangkan banyak kekacauan, dan pula, sampai kapan sakit hati kami dapat terbalas, kata pula Ou Bengko. Ucapannya ini mendapat tanda setuju dari mereka yang ingin sekali membunuh Kang Hong untuk membalas dendam. Siapa yang hendak membunuhnya sekarang, berarti akan berhadapan dengan kami berempat, bentak Kyubue Toanio sambil menggerak-gerakkan cambuknya. Tian Tihuesio, Tian Kekhuesio dan Sintu Gihiap yang memang telah berunding terlebih dahulu untuk menangkap Kang Hong dan memaksa pemuda ini menunjukkan tempat persembunyian pusaka, kini mengurung pemuda yang masih rebah pingsan itu, siap untuk melawan siapa yang ingin membunuh pemuda itu. Sejenak kedua golongan ini saling pandang dan keadaan menjadi makin tegang. Pihak yang hendak membunuh terdiri dari 8 orang ditambah Sim Laisek yang tentu saja tak dapat dimasukkan hitungan, sedangkan pihak yang menentang pembunuhan adalah 4 orang, akan tetapi karena 4 orang itu, terutama sekali Kyubue Toanio dan Sintu Gihiap terkenal sebagai orang-orang yang memiliki kepandaian amat tinggi. Pihak yang hendak membunuh menjadi ragu-ragu. Apalagi kalau mereka ingat bahwa Kang Hong dan Biao Eng hanya pingsan saja. Kalau mereka siuman, tentu saja mereka itu akan menjadi lawan yang berat pula. Melihat keadaan ini, Sim Laisek menjadi penasaran, marah dan khawatir kalau kematian cicinya tidak akan terbalas. Maka dia lalu berteriak-teriak. Dia harus dibunuh. Cia Kang Hong si keparat harus dibunuh. Tiba-tiba bertiup angin dari atas puncak dan terdengar suara yang perlahan namun amat jelas terdengar oleh semua orang. Cian Cai. Di wilayah Kunlun Pai, siapa berani bicara tentang pembunuhan? Apakah kami tidak boleh berkuasa di wilayah kami sendiri? Semua orang terkejut dan memandang. Ternyata dari atas puncak Kunlun Pai tampak bayangan beberapa orang Tosu yang menuruni puncak dengan gerakan cepat seperti terbang. Jumlah mereka ada 7 orang dan di belakang 7 orang ini kelihatan serombongan Tosu yang jumlahnya ada 50 orang. Tentu saja semua orang menjadi jerih, bukan hanya menyaksikan jumlah Tosu-Tosu Kunlun Pai yang demikian banyak melainkan terutama sekali Qiang Tojin dan 6 orang sutenya yang merupakan 7 orang pimpinan Kunlun Pai yang disegani. Baru mendengar suara Qiang Tojin yang digemakan dari atas tadi saja sudah membayangkan betapa hebatnya Sin Kang dan Hikang dari Tosu itu. Mereka itu memang benar adalah para Tosu Kunlun Pai yang dipimpin oleh Qiang Tojin sendiri bersama 6 orang sutenya. Setelah tiba di tempat itu, pandangan mata Qiang Tojin dan para sutenya menyapu ke arah para tamu tak diundang itu dan ke arah tubuh Kang Hong dan Biao Eng yang masih menggeletak pingsan. Di lubuk hatinya, Qiang Tojin merasa kasihan kepada Kang Hong. Memang Tosu ini selalu merasa suka dan kasihan kepada bocah yang dahulu dia tolong dari bencana maut itu. Kini, di dalam hati Tosu ini timbul pertanyaan-pertanyaan yang membuat perasaannya perih, yaitu apakah bukan dia yang menyeret bocah itu ke dalam jurang kesengsaraan? Karena dia menolong Kang Hong dan membawa ke Kunlun San, maka bocah itu bertemu dengan Shinjiu Qiamong dan menjadi muridnya. Kemudian karena dia menjadi murid si Raja Pedang maka dia dimusuhi semua orang Kang Ou, dijadikan rebutan dan nasibnya selalu sengsara karena dimusuhi orang-orang pandai sehingga akhirnya kini menggeletak pingsan di bawah kakinya. Qiang Tojin menghela napas panjang dan merasa betapa semua itu diakibatkan oleh pertolongannya kepada Kang Hong. Memang mungkin sekali kalau dia tidak turun tangan menolong Kang Hong, tentu pemuda itu telah mati di waktu kecil. Akan tetapi apakah kematian lebih sengsara daripada hidup? Cuwi sekalian hendaknya maklum bahwa kedua orang muda yang pingsan ini adalah tawanan-tawanan kami. Pemuda ini kami tawan karena dia mempunyai kesalahan terhadap Kunlun Pai dan memang sedang kami cari-cari. Adapun gadis ini kami tawan karena dia berani melanggar wilayah Kunlun Pai. Harap Cui, tuan sekalian, sebagai orang-orang luar tidak akan menghalangi kami bertindak di dalam wilayah kami sendiri. Semua orang sakti yang hadir tak dapat membantah kebenaran ucapan Qiang Tojin yang memang pada tempatnya. Sudah menjadi peraturan tak tertulis di dunia Kang Ou bahwa para tamu harus tunduk kepada peraturan tuan rumah. Mereka semua berada di wilayah Kunlun Pai sebagai tamu-tamu yang tak diundang,
dan mereka semua sudah mendengar akan perbuatan Kang Hong menipu para pimpinan Kunlun Pai dengan menyerahkan Siang Bok Kiam palsu. Hal ini menjadi buah tertawaan orang sedunia. Kang Ou tentu saja merupakan dosa besar pemuda itu terhadap Kunlun Pai. Kalau sekarang pihak Kunlun Pai hendak menangkapnya dan pemuda itu berada di wilayah Kunlun, tentu saja mereka berhak untuk mencegah. Di dalam hati mereka timbul rasa tidak puas dan penasaran, akan tetapi karena mereka segan dan jerih terhadap Kunlun Pai, mereka tidak berani membantah. Hanya Tia Chiang Ou bengkok yang menyatakan penasaran hatinya, namun juga dia bersikap halus terhadap Kiang Tojin. Ia menjura sebagai penghormatan lalu berkata, "Toyu, apa yang Toyu ucapkan semuanya memang benar. Akan tetapi, bocah itu telah membunuh banyak anak murid Tia Chiang Pang. Apakah kami tidak diberi kesempatan untuk menjatuhkan hukuman kepadanya?" Pertanyaan Ketua Tia Chiang Pang ini membuka kesempatan kepada semua orang untuk mengatakan isi hati mereka dan ramailah mereka itu berkata susul menyusul. "Benar, dia telah membunuh banyak anak murid kami. Dia telah memperkosa murid wanita kami dan membunuhnya. Sinjiu Kiamong masih berhutang kepada kami, sudah sepatutnya muridnya yang membayar hutangnya. Gurunya mencuri kitab-kitab pusaka kami, muridnya yang harus mengembalikan." Kiang Tojin mengangkat kedua tangannya, minta agar mereka tidak ribut-ribut, kemudian berkata, "Pinto mengetahui akan hal itu semua. Siapa yang bersalah harus dihukum, akan tetapi karena kita berada di wilayah kami, maka kamilah yang berhak untuk mengadili dia. Kami akan membawanya ke Kunlun Pai dan akan mengadili Chia Kang Hong. Di sana Cui boleh menjatuhkan tuduhan dan dia berhak membela dan baru kemudian diputuskan hukumannya secara adil. Pinto mengharap Cui sudah menyetujui dan ikut bersama kami ke Kunlun Pai." Tentu saja tidak ada yang dapat membantah kebenaran ucapan ini dan pada saat itu Kang Hong dan Biao Eng siuman dari pingsannya. Ketika Kang Hong membuka matanya dan melihat para tosu Kunlun Pai, dia cepat menghampiri Tojin dan menjatuhkan diri berlutut. "Tecu Chia Kang Hong siap untuk menerima pengadilan. Chia Kang Hong, engkau harus ikut bersama kami di Kunlun Pai. Dan engkau, Song Bun Siuli, karena telah berani melanggar wilayah Kunlun Pai dan menimbulkan keributan, engkau pun harus ikut untuk menerima pengadilan." Biao Eng tidak menjawab dan agaknya tidak peduli karena dia sedang memandang ke arah Kang Hong dengan alis berkerut dan mata membayangkan kesedihan. Akan tetapi dia tidak membantah ketika dia digiring naik ke puncak Kunlun Pai. Sebetulnya, keputusan Kiang Tojin untuk menawan pula Biao Eng ada rahasia atau latar belakangnya. Tosu ini tadi sudah mendengar akan tuduhan-tuduhan Kang Hong yang dilontarkan kepada gadis ini, karena dia ingin membawa gadis ini untuk memperingan dosa pemuda itu. Kalau tidak ada latar belakang ini, kiranya dia tidak begitu sembrono untuk menawan Putri Lam Hai Sini hanya karena telah mendatangi wilayah Kunlun Pai tanpa izin. Kang Hong berjalan sambil menundukkan muka, sama sekali tidak memperdulikan Biao Eng yang berjalan di sebelahnya. Di dalam hatinya, dia berterima kasih sekali kepada Kiang Tojin karena biarpun tadi dia berada dalam keadaan pingsan, namun dia maklum bahwa sekiranya tidak ada Kiang Tojin di situ tentu sekarang nyawanya telah melayang ke akhirat. Rasa terima kasih yang bertumpuk-tumpuk sejak dahulu terhadap Tosu ini membuat dia tunduk dan menyerah. Siap untuk melakukan segala perintah dan menerima segala hukuman yang dijatuhkan Kiang Tojin kepadanya. Kang Hong dan Biao Eng dibawa masuk ke dalam ruangan pengadilan Kunlun Pai, yang merupakan sebuah ruangan yang amat luas dengan lantai batu putih. Di situ telah menanti Tian Seng Chinjin Ketua Kunlun Pai dengan pakaian ketua yang sederhana dan agung dan berwibawa. Kakek tua ini telah diberitahu lebih dulu sehingga dia menanti di situ. Kiang Tojin dan 6 orang sutenya lalu menjatuhkan diri berlutut dan Kiang Tojin melaporkan bahwa Chia Kang Hong telah ditangkap bersama Song Bun Siuli yang melanggar wilayah Kunlun Pai. Kang Hong telah pula menjatuhkan dirinya berlutut di depan Ketua Kunlun Pai dengan sikap tenang. Akan tetapi Biao Eng tidak mau berlutut, juga tidak ada yang memaksanya, dan gadis ini duduk di atas bangku yang berada di situ. Tak seorang pun melarangnya karena betapapun juga, semua orang selain mengenal nama Song Bun Sinli sebagai tokoh yang amat terkenal, juga nama besar Lam Hai Sini membuat semua orang merasa jerih. Kalau tadi para tokoh mengeroyok dan hendak membunuh Biao Eng adalah karena gadis itu membela Kang Hong. Para anak murid Kunlun Pai yang lain menjaga di luar ruangan sidang pengadilan, bersikap menjaga segala kemungkinan. Suasana di situ sunyi dan semua orang menanti Ketua Kunlun Pai membuka mulut.
Tian Seng Cinjin hanya membalas penghormatan semua tamu dan mempersilakan mereka duduk dengan isyarat tangan yang digerakkan perlahan menuju ke arah bangku-bangku yang tersedia di situ. Suhu, setelah Chia Keng Hong terlepas dari tangan Ngo Sute dan Ji Sute, adik seperguruan kelima dan kedua, Teochu dapat menangkap dia di wilayah Kunlun Pai, sedang dikeroyok oleh para sahabat yang datang dari partai-partai persilatan dan dunia Kangou yang menghendaki agar dilakukan pengadilan atas dirinya. Teochu menyerahkan kepada Suhu mohon keputusan. Demikian antara lain Qiang Tojin melapor. Tian Seng Cinjin menghela napas. Xian Cai, kekacauan yang ditimbulkan oleh perbuatan mendiang Xinjiu Qiamong dengan sepak terjangnya yang sesuka sendiri, dilanjutkan oleh muridnya. Muridku, Tinto menyerahkan dan mewakiliku kepadamu untuk memulai persidangan pengadilan ini. Qiang Tojin mengangguk, kemudian bersama 6 orang sutenya lalu bangkit berdiri di belakang Suhu mereka. Qiang Tojin lalu berkata kepada semua tamu. Cui sekalian, sebelum kami mempersilakan Cui menjatuhkan tuduhan terhadap Chia Keng Hong, lebih dahulu kami akan menjatuhkan tuduhan kami, harap Cui menjadi saksi. Sejenak keadaan sunyi, kemudian Keng Hong yang masih berlutut dan menundukkan mukanya, lalu berkata, suaranya lantang dan tegas. Chia Keng Hong. Kurang lebih setahun yang lalu engkau telah menyerahkan Siang Bokiam yang kau serahkan itu adalah pedang palsu. Benarkah bahwa engkau telah menyerahkan pedang Siang Bokiam palsu kepada kami? Saya mengaku, memang pedang Siang Bokiam yang saya serahkan kepada Totiang dahulu adalah pedang kayu palsu buatan saya sendiri. Jadi engkau mengaku bahwa engkau telah menipu Kunlun Pai dan sengaja melakukan penghinaan agar Kunlun Pai menjadi buah tertawaan orang sedunia. Sama sekali tidak. Keng Hong mengangkat muka dan memandang Qiang Tojin dengan pandangan mata tajam dan penuh ketabahan. Saya tidak bermaksud menyerahkan pedang palsu. Semenjak turun dari Kiam Koksan, saya telah membawa pedang palsu itu karena maklum bahwa banyak yang menghendaki pedang itu. Pedang Siang Bokiam adalah milik Suhu yang telah diwariskan kepada saya. Mengapa orang lain hendak memintanya? Mengapa pula Kunlun Pai hendak memintanya, bahwa hendak merempasnya dengan paksa? Adalah kesalahan Kunlun Pai sendiri yang ikut-ikut menginginkan pedang itu sehingga karena terpaksa saya menyerahkan pedang yang saya bawa, pedang palsu buatan saya yang disangka Siang Hokiam. Saya tidak merasa bersalah dalam penyerahan pedang itu, tidak merasa sengaja hendak menipu, hal itu terjadi karena kesalahan. Kunlun Pai sendiri yang ingin memiliki benda kepunyaan orang lain. Suasana menjadi sunyi sekali setelah semua orang mendengar jawaban yang tak tersangka-sangka ini. Kemudian terdengar Kiu Bue Toanio nyaring melengking. Anak ini benar. Bukan salahnya, karena memang pedang itu tidak seharusnya dirampas Kunlun Pai. Pedang itu adalah hak kami bersama, kami orang-orang yang dibuat sakit hati oleh Xinjiu Qiamong dan yang berhak untuk mendapatkan bagian dari pusaka peninggalannya. Pedang itu harus diserahkan kepada kami untuk kami pakai mencari pusaka itu dan kita bagi-bagi bersama. Ini baru adil namanya. Omitohut, ucapan Toanio tepat sekali. Pincang juga harus mendapatkan kembali 2 buah kitab pusaka Xiao Limpai yang dicuri oleh Xinjiu Qiamong, maka pedang itu harus diberikan kepada kami. Dalam hal itu, anak ini tidak bersalah terhadap Kunlun Pai, kata pula Tian Tihuisio tokoh Xiao Limpai. Tepat sekali. Tepat sekali, sambung Sintu Gihiap. Keng Hong mendengarkan semua itu dengan hati geli. Dari sikap para tokoh ini jelas sekali terlihat betapa setiap orang manusia, betapapun tinggi kepandaian dan kedudukannya, masih selalu diperhamba oleh nafsu mendahulukan kepentingan diri sendiri. Karena nafsu inilah maka setiap persoalan yang dianggap menguntungkan dirinya, langsung dianggap benar dan tepat. Jika sebaliknya dan persoalan itu dianggap merugikan, tentu akan ditentang. Qiang Tojin juga maklum akan hal itu, dan diam-diam dia pun girang bahwa Keng Hong dapat menjawab dengan tepat seperti yang diharapkan sehingga dapat memperingan dosanya terhadap Kunlun Pai. Akan tetapi tentu saja di samping perasaan sayang kepada Keng Hong, sebagai orang kedua Kunlun Pai dan calon pengganti suhunya kelak sebagai ketua Kunlun Pai, Qiang Tojin lebih mementingkan kebesaran nama Kunlun Pai, maka dia lalu berkata, Cui sekalian telah mendengar pengakuan Chia Keng Hong dan dengan pengakuannya itu, kami pihak Kunlun Pai dapat menerimanya dan kami dapat mengampuni dosanya karena setelah diteliti memang pemuda ini tidak bermaksud menipu, melainkan memasukkan pedang Siang Bokiam dengan maksud agar yang asli tidak sampai terampas orang lain. Dengan pengakuannya itu, sekaligus nama besar kami telah tercuci daripada noda-noda.
Pertama, jelas bahwa kami tidak menyembunyikan Siang Bok Kiam asli seperti disangka banyak orang. Kedua, Kunlun Pai jelas bukanlah partai yang tamak akan pusaka lain orang sehingga sampai sekian lamanya kami tidak memeriksa pedang itu palsu atau bukan karena memang kami tidak mempunyai maksud mencari pusaka peninggalan Sinjiu Kiam Ong. Hanya karena diperebutkan oleh tokoh-tokoh Kang Ou, maka pedang itu rusak dan ketahuan bahwa benda itu palsu. Adapun tentang anggapan bahwa Kunlun Pai tidak berhak atas pedang itu adalah salah. Pedang itu selamanya berada di wilayah Kunlun Pai, yaitu Kiam Kok San, dan segala benda yang berada di wilayah Kunlun Pai adalah hak kekuasaan kami untuk menentukan apakah boleh dibawa keluar atau tidak. Lian Chitojin dan Sian Titojin, terutama Sian Chitojin, yang menginginkan pusaka-pusaka itu untuk dipelajari, merasa tidak setuju dengan ucapan Kiang Tojin ini. Akan tetapi karena mereka melihat betapa suhu Tian Seng Chinjin yang lebih mengutamakan nama baik Kunlun Pai, mengangguk-angguk setuju atas ucapan Kiang Tojin. Mereka hanya saling pandang dan mengerutkan kening, tidak berani membantah. Chia Keng Hong, karena jelas bahwa engkau belum membawa keluar Siang Bok Kiam dari Kunlun San, dan mendengar pembelaan diri yang tepat, maka kami dapat mengampunimu dengan syarat bahwa engkau harus menyerahkan pedang Siang Bok Kiam yang asli kepada kami. Wah! Terdengar seruan tidak setuju dari para tamu. Harap tenang dan biarkan Toa Suhen bicara. Lian Chitojin berseru keras, dan Tosu ini sudah merasa girang dengan keputusan Kiang Tojin. Keputusan ini dikeluarkan oleh Kunlun Pai mengingat bahwa Siang Bok Kiam akan selalu menimbulkan kegemparan di dunia Kang Ou, menjadi perebutan yang akan mengorbankan banyak nyawa secara sia-sia dan karena pedang yang selalu berada di Kiam Kok San itu menjadi hak kami. Maka kamilah yang harus menyimpannya dengan janji bahwa kami Kunlun Pai tidaklah tamak terhadap pusaka orang lain dan tidak akan menggunakan pedang untuk mencari pusaka peninggalan Sinjiu Kiam Ong. Ucapan terakhir ini melegakan hati para tamu akan tetapi sebaliknya mengecewakan para Tosu Kunlun Pai terutama Sian Titojin dan Lian Chitojin. Nah, pintu rasa sudah jelas bagi dunia Kang Ou umumnya bahwa Kunlun Pai mempunyai alasan-alasan kuat untuk memiliki Siang Bok Kiam dan persoalan Chia Keng Hong dengan Kunlun Pai telah selesai. Kini kami persilakan Cui yang ingin menuntut pemuda ini agar mengajukan tuntutannya. Kiang Tojin bersikap cerdik dalam sikapnya membela Keng Hong. Dia tidak mendesak atau bertanya kepada Keng Hong untuk pelaksanaan keputusan itu karena dia khawatir kalau Keng Hong secara berterang menolak dan menimbulkan pula kemarahan di pihak para Tosu Kunlun Pai. Ia akan menggunakan pengaruhnya untuk memaksa pemuda itu kelak menyerahkan Siang Bok Kiam secara baik-baik. Dengan memberi kesempatan kepada para tamu untuk mengajukan tuduhan, maka para sutenya tidak ada kesempatan untuk mendesak Keng Hong. Chia Keng Hong telah memperkosa murid Hua Sanpai yang bernama Sim Chiang Bi kemudian membunuhnya, disaksikan oleh adik korban yang kini hadir, Sim Lai Sek, kata Choa Kiu tokoh Hua Sanpai. Dosa yang keji itu harus ditebus dengan hukuman kematian bagi pemuda jahat ini. Chia Keng Hong memperkosa 2 orang murid wanita kami lalu membunuh mereka, juga membunuh sute kami Kok Chin Chu dan beberapa orang anak murid Kong Tong Pai. Dosanya lebih besar lagi terhadap kami dan biarpun dia mati 10 kali masih belum dapat menebus dosanya, kata Kok Sian Chu. Dia telah membunuh banyak anak murid kami dari Tiat Chiang Pang. Dia harus kami hukum mati demi menjaga nama besar kami yang diinjak-injaknya. Hening sejenak setelah 3 orang wakil 3 partai besar ini menjatuhkan tuduhannya dan semua mata memandang Keng Hong yang masih menundukkan muka. Chia Keng Hong, bagaimana engkau menjawab tuduhan-tuduhan para Lo Cian Wei ini? Kiang Tojin bertanya, suaranya mengandung getaran karena hatinya merasa berduka sekali. Ia merasa berduka kalau semua tuduhan itu benar dan anak yang disayangnya itu benar-benar telah mewarisi watak suhunya, yaitu suka mempermainkan wanita dan sudah turun tangan membunuh orang. Hanya dia terkejut dan ragu mendengar bahwa Keng Hong juga membunuh Kok Chin Chu yang dianggapnya tak mungkin terjadi. Ia tahu siapa Kok Chin Chu, orang yang tingkat kepandaiannya sudah amat tinggi. Tentu takkan dapat dikalahkan oleh Keng Hong. Ia merasa khawatir sekali karena kalau yang dituduhkan itu benar-benar, alangkah berat dosa pemuda ini dan amat tidak baik kalau dia atau Kunlun Pai hendak melindunginya. Andai kata tokoh-tokoh Kang Ou hendak mengganggu Keng Hong karena perbuatan-perbuatan Sinjiu Kiam Ong, tentu dia akan membela Keng Hong. Akan tetapi kalau yang dituntut adalah perbuatan-perbuatan pemuda ini sendiri, tak mungkin dia dapat mencampurinya. Chia Keng Hong menggeleng kepalanya dan menjawab dengan suara tenang namun tegas.
Semua tuduhan yang dijatuhkan kepada saya itu adalah fitnah yang tidak benar. Saya tidak memperkosa Sim Chiangbi anak murid Hua Sanpai itu, karena hubungan antara kami adalah atas dasar sukarela, dan saya pun tidak membunuhnya, biarpun ada saksi yang menjatuhkan fitnah palsu. Saya tidak membunuh Sim Chiangbi. Mengenai urusan dengan Kong Tongpai, Kok Chin Chu Totiang tidak mati oleh tangan saya. Dua orang murid wanita Kong Tongpai yang dimaksudkan tentulah Qiu Bue Cheng dan Tang Suat Si seperti juga Sim Chiangbi murid Hua Sanpai, mereka berdua ini pun amat baik kepada saya dan hubungan di antara kami berdasarkan suka sama suka, tidak ada perkosaan sama sekali. Yang membunuh mereka dan para saudara seperguruan mereka dengan racun juga bukan saya. Demikian pula urusan dengan Tiat Chiang Pang. Mereka itu mengeroyok saya yang hanya membela diri, dan sebagian di antara mereka tewas oleh senjata rahasia juga bukan oleh tangan saya. Wah wah wah, pengecut. Berani berbuat tidak berani bertanggung jawab, bentak Choa Kiu, seorang di antara Huasan Siang Sin Kia marah. Kalau engkau tidak mengaku membunuh mereka semua, akan tetapi buktinya mereka itu mati, habis apakah hendak kau katakan bahwa mereka itu telah membunuh diri mereka sendiri? Keng Hong. Hendakkah menyangkal bahwa ciciku mati dalam pelukanmu? Sim Laisek membentak marah. Semua penduduk dusun melihat betapa anak murid kami yang wanita engkau perkosa dan kemudian semua anak murid kami itu kau beri racun, bentak pula Kok Sian Chu. Keng Hong melirik ke kiri dan kini dia melihat si Biao Eng yang sejak tadi telah siuman dan mendengar semua persidangan yang mengadili Keng Hong itu. Ia melihat betapa Biao Eng menundukkan muka dengan alis berkerut, wajah jelita itu kelihatan berduka sekali. Wajah palsu, pikirnya. Engkaulah yang mendatangkan semua malapetaka kepadaku, dan kau masih berpura-pura dengan sikap alim berpura-pura seperti orang berduka. Teringat betapa Sim Chiangbi mengejang dengan tubuh masih hangat di pelukannya, terbunuh secara keji oleh Biao Eng, dan teringat pula betapa Qiu Bue Cheng dan Tang Suat Si yang amat mencintainya juga mati oleh racun Biao Eng. Seketika kemarahan Keng Hong melenyapkan rasa kasihnya yang aneh terhadap gadis itu dan dia menjadi benci sekali. Tiba-tiba Keng Hong meloncat ke kiri dan menyambar tubuh Biao Eng, dipegangnya lengan gadis itu dan diseretnya di depan Kiang Tojin sambil berseru keras. Inilah dia manusianya yang membunuh mereka semua. Inilah Songbun Siuli putri Lam Hai Sini yang berkepandaian tinggi dan berwajah jelita namun berhati iblis. Dialah yang telah membunuh Sim Chiangbi dengan darah dingin, meracuni murid-murid Tiat Chiang Pang dengan senjata rahasianya. Dia melakukan semua itu karena cemburu, karena iri hati, karena hatinya yang ganas liar dan kejam. Semua orang tercengang memandang kepada Biao Eng yang menundukkan mukanya yang menjadi pucat sekali. Suasana menjadi sunyi senyap dan Kiang Tojin memandang wajah yang menunduk itu penuh perhatian. Ia percaya akan keterangan Keng Hong berdasarkan pengetahuannya bahwa Keng Hong tidak memiliki watak atau dasar watak jahat dan kejam. Sebaliknya, biarpun dia belum mengenal kepribadian Songbun Siuli, akan tetapi mengingat bahwa gadis ini putri Lam Hai Sini yang terkenal sebagai tokoh nomor 1 dari Butek Sukui, 4 iblis tanpa tandingan, tidak akan mengherankan kalau gadis yang kelihatan cantik jelita dan dingin seperti salju ini memiliki watak iblis seperti ibunya. Chia Keng Hong, engkau yang dijatuhi tuduhan, mengapa engkau menimpakannya kepada orang lain? Kiang Tojin pura-pura mencela, padahal kehendak hatinya ialah memancing agar tuduhan Keng Hong itu dapat diperkuat. Maaf, Totiang. Saya sama sekali tidak menuduh sembarangan, bukan menuduh karena saya takut menghadapi hukuman. Biar dihukum mati sekalipun, kalau memang saya bersalah, saya tidak akan gentar dan siap mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Akan tetapi sesungguhnya bukan saya melainkan perempuan iblis inilah yang melakukan pembunuhan-pembunuhan keji, curang dan pengecut itu. Kalau Totiang tidak percaya, harap bertanya kepadanya dan ingin sekali saya mendengar apa yang akan dijawabnya. Memang Keng Hong ingin sekali mendengar jawaban Biao Eng. Ketika gadis ini tadi membelanya pada waktu dia dikeroyok orang-orang sakti dan dia melancarkan tuduhannya, gadis ini menyangkal. Sekarang, di dalam sidang pengadilan di depan orang-orang sakti, bagaimana gadis ini akan dapat menyangkal pula? Bukti-buktinya sudah cukup lengkap, yaitu senjata-senjata rahasianya, dan saksi-saksinya juga sudah banyak, terutama sekali dia yang menjadi saksi utama karena beberapa kali dia melihat gadis baju putih ini berkelebat pergi setiap ada pembunuhan-pembunuhan itu dan masih teringat olehnya, bahkan masih terasa belayan-belayan kasih sayang penuh nafsu dari gadis baju putih yang kelihatannya dingin dan alim ini.
Nona, jawablah apakah semua yang dikatakan Chia Keng Hong itu benar. Apakah benar Nona yang membunuh murid-murid Hua Sanpai, Kong Tong Pai dan Tiat Chiang Pang? Biao Eng memandang kepada Keng Hong dengan muka pucat, sinar matanya berduka sekali, bibirnya bergerak-gerak dan gemetar seperti wanita kalau hendak menangis. Akan tetapi gadis yang keras hati ini cepat menggigit bibirnya yang bawah sehingga tampak kilatan gigi putih disusul warna merah karena bibir bawahnya pecah tergigit. Agaknya dengan kekerasan hati Biao Eng hendak mengeluarkan kata-kata yang kemudian ditekan dan ditahannya sendiri dengan gigitan pada bibirnya. Wajahnya tidak pucat lagi, bahkan mulai menjadi kemerahan, sinar matanya menyapu semua orang yang hadir di situ, kemudian memandang Kiang Tojin dan sejenak sinar mata kedua orang itu bertemu. Dalam detik pertemuan sinar mata itu, keduanya seperti orang bermufakat dan saling maklum bahwa masing-masing merasa suka dan mengandung hati kasih sayang terhadap Keng Hong. Akan tetapi hanya sedetik saja pertemuan getaran perasaan ini dan terdengarlah suara Biao Eng nyaring dan tetap, sedikit pun tidak gemetar dan ia sudah bangkit berdiri. Yang bersalah dihukum, yang tidak bersalah dibebaskan. Itu sudah sewajarnya maka saya minta kepada Cui sekalian untuk membebaskan Keng Hong. Dia tidak bersalah karena benar seperti yang dikatakannya, semua pembunuhan itu akulah yang melakukannya. Dan aku siap menerima hukuman, akan tetapi Keng Hong harus dibebaskan sekarang juga. Keng Hong memandang gadis itu dengan sinar mata tajam. Begitu Biao Eng mengucapkan pengakuannya, sungguh heran sekali, kebenciannya menghilang dan dia kini memandang penuh kekhawatiran. Gadis itu jelas telah mengucapkan keputusan kematian sendiri. Kiang Tojin menghadapi para tokoh 3 buah partai persilatan besar itu dan berkata, "Nah, Cui telah mendengar sendiri pengakuan Song Bun Siuli dan berarti bahwa Keng Hong tidak bersalah dalam urusan ini. Kalau dia membela diri ketika diserang dan dikeroyok sehingga jatuh korban di antara para pengeroyok, amatlah tidak adil kalau dia dipersalahkan. Terserah Cui sekalian sekarang, apa yang akan Cui lakukan kepada yang bersalah?" "Perempuan iblis ini harus dibinasakan," bentak Tiat Chiang Ou bengkok, menghantam dengan tangan bajanya yang kiri ke arah kepala Biao Eng. Juga Choa Kiu sudah menggerakkan pedangnya menyusul, sehingga tampak sinar terang dan suara mencuit ketika sinar pedang ini menyambar saat berikutnya Kok Sian Chu menggerakkan pula tongkat bambunya menusuk ke dada gadis itu. 3 serangan maut dari 3 tokoh Kang Ou yang sakti ini datang secara beruntun dalam detik-detik yang hampir bersamaan, sedangkan Biao Eng hanya menundukkan muka siap menerima datangnya maut. Ia sama sekali tidak menjadi gentar, matanya hanya ditujukan kepada Keng Hong dengan pandang mata sayu penuh kesedihan. "Tidak. Jangan bunuh dia." Dengan keputusan Kiang Tojin. Keng Hong berseru keras dan dia pun menubruk maju menghadang di depan Biao Eng sambil menggerakkan tangan mendorong ke depan dengan maksud melindungi gadis ini. Karena pukulan Tiat Chiang Ou bengkok datang lebih dahulu, maka pukulan tangan baja inilah yang bertemu dengan tangan Keng Hong sehingga terdengar suara keras dan tubuh Ou bengkok terjengkang ke belakang, juga Keng Hong terbanting ke kiri. "Tak boleh melakukan pembunuhan di sini," terdengar suara halus dan sinar pedang Choa Kiu yang sudah meluncur dekat dan kini mengancam Keng Hong karena tubuh Keng Hong masih menutupi tubuh Biao Eng, tiba-tiba terpental ketika tertangkis tongkat di tangan Tian Seng Chin Jin. Tongkat bambu di tangan Kok Sian Chu lihai sekali. Biarpun ada tubuh Keng Hong yang menghadang, namun tongkat itu dapat meliuk melalui punggung Keng Hong dan langsung menukik dan menusuk ke arah dada Biao Eng. Trak! Tongkat bambu di tangan orang tertua dari Kong Tong Ngolo Jin itu menyeleweng dan menghantam lantai sehingga membuat lantai itu berlubang. "Hihihi, segala kecoak berani lancang tangan hendak membunuh puteriku?" Tiba-tiba saja Lam Hai Sini sudah berada di situ sehingga mengejutkan semua orang. Pukulan jarak jauh yang sudah berhasil menangkis tongkat bambu di tangan Kok Sin Chu ini benar-benar mengejutkan dan mengagumkan. Lam Hai Sini memandang putrinya dan berkata dengan suara gemetar. "Engji. Engji, mengapa engkau begini lemah? Mengapa engkau menyia-nyiakan nyawa untuk kau korbankan? Begitu murahkah nyawamu kau korbankan untuk seorang pria berhati palsu macam Keng Hong ini?" Biao Eng terisak. "Ibu. Aku cinta kepadanya, Ibu." Lam Hai Sini membanting kakinya. "Bodoh. Lemah. Si Chun Hong, setelah engkau menghancurkan hatiku, mengapa kini muridmu yang hendak merusak kebahagiaan putriku dan putrimu?"
Lam Hai Sini, putrimu telah berhutang nyawa kepada kami, harus ditebus dengan nyawanya pula. Kok Kim Chu berseru marah melihat munculnya tokoh utama dari Buteksu Kui ini. Benar, dia harus dibinasakan, bentak pula Choa Kiu dan Choa Bu. Biarpun Lam Hai Sini sendiri, tidak boleh melindungi putrinya yang berhutang nyawa penasaran murid-murid kami, bentak pula Tia Chiang Ou Bengkok. Begitukah? Anakku hanya membela pemuda tak tahu diri itu, akan tetapi andai kata benar dia yang membunuhi murid-murid kalian yang tak berharga, habis kalian mau apa? Watak Lam Hai Sini memang amat dingin dan keras, bahkan selalu memandang rendah lain orang, maka kini di depan tokoh-tokoh sakti itu ia sama sekali tidak memandang mata. Tentu saja tokoh-tokoh itu menjadi marah sekali. Apalagi Molojin dari Kong Tong Pai yang kini tinggal 4 orang itu. Dahulu mereka berlima amat terkenal sehingga tokoh-tokoh iblis seperti Tian Te Salowo yang menjadi 3 orang datuk hitam dari dunia penjahat dan amat terkenal sebelum akhirnya muncul Buteksu Kui, tidak berani memandang rendah. Maka dengan seruan-seruan nyaring mereka itu menerjang maju, mempergunakan cengkeraman-cengkeraman Ang Leong Jiaokang mereka yang ampuh. Bahkan Kok Xian Chu menyerang dengan tongkat bambunya. Di saat itu pula, melihat kesempatan baik karena banyak kawan untuk menghadapi nenek iblis yang mereka tahu amat lihai ini, Choa Kiu dan Choa Bu kedua Wasan Siang, Sin Kiam juga maju dengan pedang mereka sedangkan Ou Bengkok dan Kim Tu Lai Ban juga tidak tinggal diam, akan tetapi mereka ini bukan menyerang Lam Hai Sini melainkan Biao Eng. Terjangan orang-orang sakti ini dilakukan serentak dan cepat, membuat para Tosu Kunlun Pai tidak sempat melerai dan memandang bingung karena mereka sebagai tuan rumah tentu saja merasa tidak senang kalau tempat tinggal mereka dijadikan gelanggang pertempuran. Plak-plak-plak. Yang datang lebih dulu adalah pukulan-pukulan Ang Leong Jiaokang, akan tetapi 3 pukulan Kok Seng Chu, Kok Leong Chu dan Kok Kim Chu ini ditangkis lengan Lam Hai Sini dan tangan mereka itu melekat pada lengan nenek ini dan terus disedotlah hawa sinkang dari tangan mereka yang membanjir tanpa dapat dicegah memasuki lengan Lam Hai Sini yang tertawa terkekeh. Ketika mereka bertiga terkejut, tiba-tiba Lam Hai Sini menggerakkan kedua lengannya sehingga 3 orang itu terangkat dan diputar-putar ke atas untuk dipakai menangkis serangan bambu Kok Xian Chu dan sepasang pedang Choa Kiu dan Choa Bu. Tentu saja 2 orang Wasan Siang Sin Kiam itu terkejut sekali dan menarik kembali pedang mereka agar tidak melukai para tokoh Kong Tong Pai itu, sedangkan Kok Xian Chu yang lebih cerdik dan lihai, menggerakkan tongkat bambunya menyusup ke samping dan mengirim totokan ke arah pusar Lam Hai Sini secara hebat dan cepat sekali. Lam Hai Sini tertawa, mundur 2 langkah dan melontarkan tubuh ketiga orang tokoh Kong Tong Pai itu ke arah Kok Xian Chu, Choa Kiu dan Choa Bu sehingga terpaksa 3 orang tokoh itu mengelak dan tubuh Kok Seng Chu dan para suhengnya terbanting roboh dalam keadaan lemas karena sebagian dari sinkang mereka telah tersedot oleh Lam Hai Sini dengan ilmu mujizat Tikai Beng. Sementara itu, Biao Eng yang masih berdiri seperti orang kehilangan semangat, diam saja ketika diserang oleh 2 orang tokoh Tiat Chiang Pang. Melihat ini, kembali Keng Hong yang meloncat maju dan menyambut serangan itu. Sekali ini karena kedua orang tokoh Tiat Chiang Pang itu marah sekali, serangan mereka pun hebat, bahkan Kim Tu Lai Ban telah menggunakan goloknya. Keng Hong masih bingung tadi oleh pengakuan Biao Eng yang tadinya menyangkal kemudian berbalik mengaku, menjadi makin bingung oleh ucapan Lam Hai Sini. Melihat gadis yang amat aneh yang dapat mendatangkan rasa cinta dan benci bergantian di hatinya itu kini terancam bahaya, mati-matian dia menubuk maju, menggunakan kedua lengannya untuk menangkis pukulan tangan baja dan golok. Des. Tubuh Keng Hong terbanting lagi ke atas lantai. Dalam pertandingan di lereng Kunlun San ketika dia dikeroyok, dia telah mengalami pukulan-pukulan yang mengakibatkan luka di dalam tubuh. Kini dia menangkis pukulan Tiat Chiang Ou Bengkok sampai 2 kali. Dadanya terasa sakit-sakit dan dia muntahkan darah segar. Sedangkan lengannya yang menangkis golok Lai Ban terluka parah di pangkal sikunya, kulit dagingnya robek dan mengucurkan banyak darah. Namun, dalam usahanya menyelamatkan Biao Eng, Keng Hong tidak merasakan luka-lukanya, bahkan begitu tubuhnya terbanting, dia terus berguling ke lantai mendekati Biao Eng, tiba-tiba menangkap pinggang gadis itu dan melontarkannya sekuat tenaga ke arah Lam Hai Sini sambil berkata, "Lo Cian Pue, harap bawa pergi putrimu dari sini." Lam Hai Sini baru saja memukul mundur para pengeroyoknya dengan melontarkan tubuh ketiga orang tokoh Kong Tong Pai, kini melihat tubuh putrinya melayang ke arahnya, cepat dia menangkap dan mengempitnya.
Ia ingin sekali mengamuk dan membunuhi semua orang yang hendak mengganggu putrinya, akan tetapi pada saat itu terdengar suara halus. Apakah orang tidak memandang mata lagi kepada Kunlun Pai sehingga tidak memperdulikan pintu semua dan mengacau sekehendak hatinya? Yang bicara ini adalah Tian Seng Cinjin ketua Kunlun Pai yang tadi ketika menangkis sinar pedang Choakyu dilakukan sambil duduk dan semenjak itu menonton dan mendengarkan semua yang terjadi dengan alis berkerut. Mendengar suara ini, Lam Hai Sini tertawa dan berkata, "Maafkan kelancanganku, Cinjin." Tubuhnya lalu berkelebat, membawa pergi putrinya dari tempat itu tanpa ada yang berani mengganggu, pertama karena memang jerih menghadapi nenek itu sendirian saja, kedua karena mereka pun terpengaruh suara Tian Seng Cinjin sehingga merasa sungkan untuk memperlihatkan kekerasan di depan kakek ini yang selain menjadi tuan rumah, juga terkenal sebagai ketua Kunlun Pai yang amat lihai, belum lagi diingat akan banyaknya tosu-tosu lihai di Kunlun Pai ini. Biarlah dia pergi, yang terpenting, bocah ini tak boleh terlepas begitu saja dari tangan kami, kata Choakui. Andai kata bukan dia yang membunuh, sudah jelas dia menghina murid wanita kami. Juga dua orang murid wanita kami, kata Ko Xianchu. Benar, tak boleh bocah ini dilepas begitu saja. Oh Bengko. Omi Tohut, Pinceng masih harus mendapat kitab-kitab Xiao Limpai dari bocah ini, kata wakil ketua Xiao Limpai dan yang lain-lain juga ikut pula membuka suara. Kang Hong menjadi marah sekali. Tubuhnya sakit-sakit, dadanya terasa sesak. Kepalanya pening oleh pukulan-pukulan yang diterimanya, ditambah pula kepergian Biao Eng tiba-tiba seperti membawa sebagian semangatnya. Pengakuan Biao Eng yang melakukan pembunuhan-pembunuhan itu amat meragukan hatinya. Ia yakin bahwa gadis itu mengakui semua itu untuk menerima hukuman di atas pundaknya, dengan niat membebaskan Kang Hong. Maka dia menjadi ragu-ragu apakah benar gadis itu yang melakukan pembunuhan-pembunuhan keji. Xiao Biao Eng dan ucapan Lam Hai Sini meragukan hatinya. Tentu ada rahasia di balik semua itu. Orang yang kelihatan jahat belum tentu selamanya akan melakukan perbuatan jahat. Sebaliknya orang yang kelihatannya baik-baik belum tentu pula selamanya benar. Buktinya Lian Chitojin. Bukankah Tosu itu secara keji seperti binatang buas telah memperkosa Tan Hun Bue, putri Yan Piaosu? Padahal perbuatan itu sampai mati sekalipun tidak sudi dia melakukannya. Dan para tokoh besar ini. Tidak jelaskah tampak betapa tamak mereka ini, mengejar-ngejar dan berlumba-lumba memperebutkan pusaka gurunya? Tiba-tiba dia meloncat bangun dan berkata, suaranya kasar dan nyaring. Kalian ini orang-orang tua yang jahat dan tamak. Aku tidak sudi lagi menurut segala kata-kata kalian. Apakah dosaku terhadap kalian, termasuk terhadap Kunlun Pai? Salahkah kalau aku menjadi murid Shinjiu Qiamong? Coba katakan, perbuatan apakah yang telah kulakukan terhadap kalian semua? Akan tetapi kalian selalu mengejar-ngejar aku, memperebutkan Siang Kok Kiam, ini hanya alasan karena sebenarnya kalian semua menginginkan pusaka peninggalan suhu. Tak tahu malu? Takkan kuberikan kepada siapapun juga. Akan kupelajari sendiri dan kelak kupergunakan untuk melawan kalian. Semua orang memandang dengan mata terbelalak, termasuk Yang Tojin, Tian Seng Cinjin berkata perlahan. Xian Cai, mulut tajam. Akan tetapi Ou Bengkok telah menerjang maju menghantam sambil membentak. Bocah sombong. Berbarengan dengan pukulan Ou Bengkok ini, Lian Chitojin juga maju menghantam dari kiri dengan pukulan dahsyat mengarah lambung Kang Hong. Pemuda ini yang sudah 2 kali merasai pukulan Ou Bengkok yang hebat, menjadi marah dan merendahkan diri setengah berjongkok, mengerahkan seluruh tenaganya memapaki pukulan ketua Tiat Chiangpang ini dengan dorongan tangan yang mengandung sinkang warisan gurunya. Black. Tubuh Ou Bengkok terjengkang dan ketua Tiat Chiangpang ini roboh pingsan dengan mulut muntah darah. Akan tetapi Kang Hong juga roboh berguling-gulingan karena lambungnya dihajar pukulan tangan Lian Chitojin. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Sute, jangan bermain curang, bentak Yang Tojin marah. Akan tetapi karena pukulan itu telah bersarang dan membuat Kang Hong roboh, dia hanya memandang cemas. Kang Hong bangkit lagi, menekan lambungnya yang serasa hendak pecah. Ia lalu menyusuti darah yang mengalir dari mulutnya, tanpa disadari dia mencabut keluar sapu tangan ini teringat akan gadis itu dan menudingkan telunjuknya kepada Lian Chitojin sambil berkata. Yang Tojin. Sutemu ini selain curang juga keji sekali terhadap seorang nona baju hijau.
Engkau yang keji, bisa menuduh orang, keparat? Lian Chitojin sudah menerjang maju lagi, akan tetapi Kang Hong meloncat mundur, membalikkan tubuhnya dan lari secepatnya menuju Kiam Kok San. Kejar! Entah siapa yang mengeluarkan ucapan ini, akan tetapi seperti sepasukan tentara menerima komando, semua orang segera mengejar, kecuali Ketua Kunlun Pai dan Kiang Tojin. Di antara para Tosu Kunlun Pai, hanya Lian Chitojin dan Xian Titojin saja yang mengejar bersama para tokoh lainnya. Sedangkan para Kunlun Pai lainnya hanya berdiri ragu-ragu dan menanti perintah, memandang kepada Kiang Tojin. Bawa anak murid Kunlun Pai dan lihat apa yang terjadi di sana. Jaga jangan sampai tempat suci itu dikotori orang, kata Tian Seng Chinjin kepada muridnya yang tertua itu. Kiang Tojin mengangguk lalu mengajak semua anak murid Kunlun Pai melakukan pengejaran dari jauh. Tian Seng Chinjin menghela napas panjang berulang kali, kemudian bersila bersamadi untuk menenteramkan batinnya yang mengalami guncangan dalam peristiwa itu. Kang Hong mengerahkan seluruh tenaganya yang ada untuk berlari cepat. Larinya masih cepat karena memang pemuda ini memiliki ginkang yang tidak lumrah dimiliki seorang pemuda, dan pantasnya dimiliki seorang yang sudah berlatih puluhan tahun. Hal ini adalah berkat diterimanya pemindahan Sinkang dari Shinjiu Kiam Ong. Akan tetapi pada saat itu dia telah terluka cukup berat sehingga andai kata dia tidak memiliki Sinkang yang luar biasa tentu dia telah roboh dan karenanya ketika dia mengerahkan seluruh tenaganya, napasnya terengah-engah dan dadanya terasa sakit sekali. Merasa betapa kepalanya pening sekali dan napasnya sesak hampir sukar bernapas, terpaksa Kang Hong memperlambat larinya dan begitu dia mengurangi kecepatannya 4 orang kakek Motohong Pai telah menyusulnya. Memang Kongtong Ngolojin terkenal dengan ginkang mereka yang hebat sehingga ginkang mereka itu dapat berlari lebih cepat daripada tokoh lainnya. Bocah setan, engkau hendak lari kemana? Di antara para tokoh yang mengejar, yang merasa sakit hati kepada Kang Hong pribadi adalah tokoh-tokoh Kongtong Pai, Huasan Pai dan Tiat Chiang Pang. Adapun tokoh lainnya yang juga mengejar, seperti dari Xiao Lim Pai, Kiu Bueto Anio, Sintu Gihiap hanya ingin memperebutkan pusaka Shinjiu Kiam Ong, tidak mempunyai dendam pribadi kepada pemuda itu, maka mereka ini tidak seperti tokoh-tokoh 3 partai besar pertama, tidak ingin membunuh Kang Hong, melainkan hanya ingin memaksanya menyerahkan pusaka gurunya. Begitu Kongtong Ngolojin yang tinggal 4 orang itu dapat menyusul, serentak mereka mengirim pukulan-pukulan Ang Leong Jiaokang yang ampuh dari belakang. Kang Hong mendengar sambaran angin pukulan yang amat hebat ini dan dia memang sudah siap mengadu nyawa dengan orang-orang yang memusuhinya, sudah marah dan nekat sekali dan mengambil keputusan untuk tidak menyerah sampai mati. Maka cepat dia membalikkan tubuhnya sambil merendahkan tubuh menekuk kedua lutut, sedangkan kedua lengannya bergerak ke atas untuk menangkis. Kekuatan Sinkang yang dia kerahkan hebat bukan main dan dalam keadaan marah, maka otomatis daya sedot Sinkangnya bekerja amat kuatnya sehingga begitu tangan Kok Seng Chu, Kok Leong Chu dan Kok Kim Chu tertangkis, tangan 3 orang yang mengandung tenaga pukulan Ang Leong Jiaokang itu menempel pada kedua lengan mereka dengan kuatnya. Tenaga Ang Leong Jiaokang merupakan tenaga yang timbul dari pengerahan Sinkang dan memang sangat hebat sehingga dengan jari-jari tangan mereka yang membentuk cakar, kakek-kakek dari Kongtong Pai ini sanggup meremas hancur senjata tajam lawan. Maka kini yang mengalir seperti banjir memasuki tubuh Kang Hong melalui kedua lengannya adalah tenaga Sinkang yang amat dahsyat sehingga napasnya hampir berhenti. Ia megap-megap dan merasa betapa tenaga yang kuat dan hawa panas sekali memasuki tubuhnya, berputaran di sekitar pusarnya. Celaka! Toa Suheng, tolong! Kok Kim Chu berteriak kaget. Melihat betapa 3 orang sutenya terbelalak dan terengah-engah mencoba melepaskan tangan mereka yang mencengkeram lengan pemuda itu, maklumlah Kok Sian Chu akan keadaan 3 orang sutenya. Terkutuk! Ilmu iblis, teriaknya dan tongkatnya segera bergerak menotok kedua siku lengan Kang Hong. Pemuda ini sedang dalam keadaan setengah kejang kaku, tak dapat bergerak karena derasnya hawa Sinkang yang memasuki tubuhnya, maka biarpun dia maklum akan datangnya totokan, dia tidak mampu mengelak. Andai kata Kok Sian Chu, betapapun kuatnya sebagai orang pertama Ngolojin, menyerang Kang Hong dengan tangan kosong, tentu begitu pukulannya mengenai tubuh pemuda itu, Sinkangnya akan tersedot pula. Namun kakek ini sangat lihai dan maklum akan hal itu, maka dia menggunakan ujung bambu untuk menotok dan begitu mengenai sasaran, dengan gerakan sendal pancing, dia menarik kembali tongkatnya.
Kang Hong merasa betapa kedua tangannya lumpuh dan 3 buah tangan kakek yang tadi mencengkeramnya dapat terlepas, maka dia lalu membalikkan tubuh dan berlari lagi. Ia megap-megap dan dadanya makin sakit, akan tetapi larinya tidak lumrah manusia lagi, seolah-olah terbang saja dan kedua kakinya seperti tidak menyentuh bumi. Hal ini adalah karena tenaga sinkang dari 3 orang kakek pemilik ilmu pukulan Anjiao Kang yang telah tersedot oleh tubuhnya tadi kuat bukan main sehingga tubuh Kang Hong penuh dengan tenaga sinkang yang berlebihan. Seperti sebuah balon karet terlalu banyak angin, tubuhnya ringan dan setiap kali meloncat ke depan, dapat mencapai jarak yang 5-6 kali lebih jauh daripada kemampuannya yang luar biasa. Sudah beberapa kali keadaan terlalu penuh hawa sinkang seperti dialami Kang Hong. Tiap kali dia bingung bagaimana harus membuang tenaga berlebihan itu. Akan tetapi sekarang, karena dia mengerahkan seluruh tenaga untuk melarikan diri, maka tenaga kelebihan itu dapat dia salurkan untuk keperluan ini sehingga larinya seperti terbang dan makin cepat dia mengerahkan tenaga berlari, makin lapang rasa dadanya dan daya tarik-menarik di tubuhnya akibat penyedotan sinkang 3 orang kakek itu mulai berkurang. Bahkan dapat dia selaraskan dengan pernapasan dan tenaganya sendiri. 4 orang kakek Kong Tong Pai melongo ketika menyaksikan betapa pemuda itu berkelebat cepat laksana halilintar menyambar. Sebentar saja sudah sampai di sebuah puncak. Hampir mereka tak dapat percaya akan pandangan mata sendiri, dan karena 3 orang di antara mereka sudah menjadi agak lemah karena sebagian besar sinkang mereka tersedot lenyap, terpaksa dengan hati penasaran mereka melanjutkan pengejaran perlahan-lahan sehingga tersusul oleh tokoh-tokoh lain. Akan tetapi ketika para tokoh itu tiba di kaki batu pedang di Kiam Kok San, mereka melihat tubuh Kang Hong dengan susah payah telah mendaki sampai setengahnya dari batu pedang yang tampak dari bawah. Jelas tampak betapa pemuda itu sudah terluka dan terengah-engah, akan tetapi dengan nekat pemuda itu merangkak terus ke atas. Kejar! Seru Choa Kiu tokoh Huasanpai sambil menggerakkan pedangnya. Akan tetapi Kiang Tojin yang sudah tiba di situ bersama anak murid Kun Lun Pai, sudah cepat menghadang di depan batu pedang sambil berkata, "Maaf, cui sekalian. Kiam Kok San adalah sebuah tempat keramat bagi Kun Lun Pai, sedangkan kami sendiri tidak ada yang boleh naik ke puncaknya, bagaimana kami dapat membolehkan orang lain naik? Pintu harap cui sekalian maklum, dan kami percaya bahwa di tempat wilayah kekuasaan cui masing-masing terdapat tempat keramat seperti Kiam Kok San bagi kami." "Ah, tapi hal ini lain lagi, Toyu," bantah Ko Xiancu. "Harus Pinto akui kebenaran ucapan Kiang Toyu bahwa di tempat kami pun ada tempat keramat yang tidak boleh dilanggar lain orang. Kami pun tentu saja memandang muka para pimpinan Kun Lun Pai, akan tetapi sekali-kali berani melanggar tempat keramat Kun Lun Pai, akan tetapi sekali ini kami semua sama sekali bukanlah hendak melanggar. Kami hanya ingin mengejar dan menangkap bocah yang naik ke Kiam Kok San itu. Biarpun merupakan tempat larangan, akan tetapi kalau ada alasan kuat dan bukan semata-mata sengaja hendak melanggar, kami kira sepatutnya kalau Toyu membiarkan kami mengejar dan menangkap bocah itu." "Omitohut, benar sekali apa yang diucapkan sahabat Kok Xiancu. Pinceng tentu saja pantang untuk melanggar tempat keramat Kun Lun Pai, akan tetapi mungkin sekali kitab-kitab pusaka Pinceng berada di puncak Kiam Kok San ini, apakah Kiang Toyu hendak mengukuhi larangan ini dan tidak hendak mengembalikan kitab kami?" Selagi Kiang Tojin bingung karena merasa terdesak oleh omongan-omongan yang mempunyai dasar kuat itu, tiba-tiba terdengar suara ketawa bergelak dan tahu-tahu di situ telah muncul 3 orang yang mengejutkan hati mereka karena 3 orang ini bukan lain adalah Ang Bin Kuibo, Pak San Kuiong dan Pat Jiu Xian Ong. 3 orang di antara 3 orang butek suku yang dahulu, 5 tahun yang lalu juga telah datang di tempat itu membuat kocar-kacir para tokoh sakti dan hampir saja membunuh para tokoh itu. Kalau tidak ditolong oleh Sinjiu Kiam Ong. Melihat munculnya 3 orang iblis ini, Kian Ti Hueshio tokoh Xiao Limpai yang tadi bicara cepat berkata sambil menggerakkan tongkat Liong Cupang di tangannya. "Omitohut. Pinceng tidak akan mundur selangkah pun menghadapi ketiga orang butek Sam Kui jika sekali ini Sam Kui hendak merampas peninggalan Sinjiu Kiam Ong, termasuk kitab-kitab pusaka kami. Kami pun tidak sudi bersekutu dengan butek Sam Kui, musuh-musuh kami dari aliran yang bertentangan," kata Kok Xiancu. "Hahaha. Ada saatnya bermusuhan, ada saatnya bersahabat. Kalau tidak ada alasan bersahabat bermusuhan, mengapa tidak bersahabat? Kalau ada alasan kuat untuk bersekutu, mengapa bermusuhan? Bukankah Nabi Konghucu mengatakan bahwa di 4 penjuru lautan ini semua manusia adalah bersaudara?
Berkata Pak Jiu Kiam-ong yang suaranya halus sambil menggerak-gerakkan kebutannya dengan lagak seorang dewa memberi ceramah kebatinan. Kami adalah golongan bersih, lawan golongan sesat. Kami kaum putih lawan kaum hitam tidak sudi bersahabat dengan Butek Sem Kui, kata Cho Abu tokoh Wasanpai. Memang semua tokoh Kang Ou membenci Butek Sem Kui, 4 orang iblis yang selalu membikin kacau dunia Kang Ou dan hampir semua golongan Kang Ou pernah dibikin rugi oleh 4 orang datuk hitam itu. Hihihi, sombong amat orang Wasanpai. Mengandalkan apanya sih? Ang Bin Kuibo mengejek. Mengapa bicara baik-baik dengan orang yang berhati dengki dan memandang orang lain penuh dosa dan diri sendiri yang paling bersih? Kalau kami merampas pusaka, kalian mau bisa berbuat apakah? Bentak Paksan Kuiong dan kakek tinggi besar berkulit hitam ini menggerak-gerakkan tubuhnya yang berbulu sehingga 2 buah tengkorak di ujung rantai yang diikatkan di pinggangnya mengeluarkan suara berkeletakan mengerikan. Akan tetapi Pak Jiu Sinong mengangkat tangan yang memegang kebutan sambil tersenyum dan terdengarlah suaranya yang halus seperti orang peramah penuh kasih sayang antara manusia. Damai, damai. Tidak ada yang seindah perdamaian. Kami datang untuk membantu Cui sekalian dalam perdebatan memperebutkan kebenaran dengan pihak Kunlun Pai. Harap Cui jangan salah faham. Setelah berkata demikian, Pak Jiu Sianong memandang kepada kedua orang kawannya. Memang di antara mereka bertiga Pak Jiu Sianong terhitung yang paling pandai bicara dan pandai pula bersiasat. Ia tahu bahwa 2 orang kawannya itu, seperti juga dia sendiri, tentu saja tidak gentar menghadapi pengeroyokan para tokoh Kang Ou itu. Akan tetapi di situ terdapat para tosu Kunlun Pai yang selain berjumlah banyak, juga di antaranya terdapat para pimpinan Kunlun Pai, 7 orang tokoh murid Tian Seng Chinjin, terutama sekali Kiang Tojin yang tidak boleh dipandang ringan. Apalagi kalau si tua Tian Seng Chinjin sendiri turun tangan. Tentu mereka bertiga takkan dapat bertahan. Maka kini dia menggunakan siasat memihak para tokoh Kang Ou menghadapi Kunlun Pai. Kiang Tojin, engkau sebagai tokoh yang mewakili Kunlun Pai, mengapa berpandangan sempit dan picik? Mengapa engkau melarang orang-orang gagah yang hendak naik ke puncak Kiam Koksan? Dengan suara halus namun penuh nada menekan, Pat Jiu Sianong bertanya kepada Kiang Tojin. Tosu Kunlun Pai ini maklum bahwa dengan munculnya Butek Sem Kui, keadaan menjadi gawat. Akan tetapi dia bersikap tenang ketika menjawab. Pat Jiu Sianong, agaknya zaman sekarang ini orang-orang Kang Ou tidak lagi mengindahkan peraturan sehingga melanggar wilayah orang lain sesuka hatinya dan seenak perutnya sendiri. Kiam Koksan adalah wilayah kami, bagaimana mungkin kami memperbolehkan orang lain mendakinya? Hahaha, alasan yang amat lemah, ya lemah sekali. Tadi sudah dikemukakan pendapat yang amat jitu dari sahabat Kok Sian Chu wakil Kong Tong Pai dan sahabat Tian Ti Huishio wakil Xiao Lim Pai. Mengejar orang jahat dan berusaha mengambil kitab pusaka sendiri sama sekali bukanlah sengaja hendak melanggar, akan tetapi aku mempunyai alasan yang lebih kuat sekali, Kiang Tojin. Bukankah tadi kau katakan sendiri bahwa Kiam Koksan adalah sebuah tempat keramat bagi Kunlun Pai dan tak seorang pun boleh mendakinya, bahkan orang Kunlun Pai sendiri pun dilarang? Benar sekali. Kiang Tojin berkata tegas. Hahaha. Kalau begitu mengapa sampai bertahun-tahun Sinju Kiamong menjadi penghuni Kiam Koksan padahal dia pun bukan seorang Kunlun Pai? Dan sekarang, baru saja Chia Keng Hong mendaki Kiam Koksan, mengapa didiamkan saja, Kiang Tojin? Bukankah dengan demikian seolah-olah Kunlun Pai melindungi bocah itu? Ataukah ada udang bersembunyi di balik batu, ada maksud lain terkandung dalam peraturan ini? Mendengar ini, Kiang Tojin tidak mampu menjawab. Ya, bagaimana dia harus menjawab? Sinju Kiamong dahulu setengah memaksa tinggal di Kiam Koksan, dan karena tidak ada orang Kunlun Pai yang dapat menundukkannya, bahkan dia telah melepas budi kepada Kunlun Pai, maka ketua Kun Pai membiarkan saja dia tinggal dan bertapa di Kiam Koksan. Kemudian Keng Hong tinggal pula di sana, akan tetapi hal itu merupakan kelanjutan dari perbuatan Sinju Kiamong, bukan kehendak Keng Hong pribadi atau kehendak Kunlun Pai. Betapapun juga, apa yang diucapkan oleh Pak Jiu Sianong memang benar terjadi. Kiang Tojin telah melihat semua tokoh Kang Ou yang tadi bersikap tak senang dan memusuhi ketiga orang Butek Sem Kui ini mengangguk-angguk mendengar ucapan Pat Jiu Sianong itu. Hal ini pun dilihat jelas oleh Pat Jiu Sianong yang merasa mendapat angin, maka dia lalu melanjutkan desakan kepada Kiang Tojin.
Kiang Tojin, selamanya Kunlun Pai terkenal sebagai partai besar yang kenamaan karena gagah perkasa dan menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Kalau sekarang ini Kunlun Pai kukuh dengan peraturan hanya untuk mempertahankan sebongkah batu karang saja, akibatnya akan hebat sekali. Bayangkan saja, kalau para cui di sini tidak mau menerima peraturan kukuh yang mau menang sendiri itu tentu akan timbul bentrokan dan pertempuran yang akan membawa akibat hebat sekali. Bahkan amat berbahaya bagi Kunlun Pai. Kakek yang bertubuh kecil Kate akan tetapi berkepala sebesar gentong beras dengan muka ciut itu menggeleng-geleng kepalanya dan membelai lehernya dengan hutim, kebutan dewa. Dengan hati mendongkol Kiang Tojin maklum apa yang tersembunyi di balik kata-kata itu, yang tidak diucapkan akan tetapi yang sesungguhnya paling penting, yaitu bahwa kalau terjadi pertempuran, tentu Butek Sam Kui akan berpihak kepada para tokoh Kangou. Adapun bahaya kedua yang merupakan akibat kekukuhan peraturan tidak adil ini adalah bahwa jika para sahabat yang perkasa di sini berhati mulia dan mengalah lalu mengundurkan diri, tentu Kunlun Pai akan menjadi buah tertawaan dan buah ejekan seluruh dunia. Bayangkan saja, melindungi seorang bocah dengan dalih peraturan yang kaku, tua dan konyol, dengan pamrih bahwa apabila semua orang telah pergi, Kunlun Pai tentu akan naik sendiri ke Kiam Kok San, dan menguasai seluruh pusaka peninggalan Sinjiu Kiam Ong. Bukankah Kunlun Pai lalu dianggap sebagai perkumpulan brengsek yang menggunakan akal bulus dan menganggap semua tokoh Kangou di sini seperti kanak-kanak saja? Pek Jiu Kiam Ong, omonganmu mengandung racun, bentak Kiang Tojin dengan kedua tangan di kepal. Dia maklum betapa lihainya kakek yang menjadi datuk golongan hitam ini, namun untuk mempertahankan Kunlun Pai, dia tidak takut menghadapinya. Ia menaksir bahwa dengan 6 orang sutenya dan dibantu oleh puluhan anak murid Kunlun Pai, dia tidak perlu takut menghadapi Butek Sam Kui. Akan tetapi tiba-tiba terdengar Kok Sian Chu tokoh Kong Tong Pai berkata, "Sian Chai, sekali ini, omongan Pak Jiu Kiam Ong ada isinya dan harus diakui kebenarannya." Ketika Kiang Tojin memandang, jelas tampak olehnya betapa semua tokoh Kangou membenarkan datuk hitam itu dengan pandang mata atau anggukan kepala. Maklumlah Kiang Tojin bahwa keadaan benar-benar makin gawat dan kalau dia bersikeras mempertahankan, tentu akan terjadi bentrokan hebat yang dia sangsikan apakah akan menguntungkan Kunlun Pai. Selagi Kiang Tojin bimbang tiba-tiba terdengar suara gurunya berkata lembut. "Sat Jiu Sian, Ong, keadaan menguntungkan bagi pihak Butek Sam Kui, jelaskanlah, apa kehendakmu selanjutnya?" Pinto mendengarkan. Tahu-tahu di situ telah muncul kakek tua Tian Seng Cinjin ketua Kunlun Pai yang berdiri dengan tongkat di tangannya. Bagus sekali, ketua Kunlun Pai datang sendiri, segala sesuatu dapat diputuskan dengan singkat dan tepat. Tian Seng Cinjin, mengingat akan keadaan para sahabat Kangou yang menaruh dendam kepada murid Sinjiu Kiam Ong dan mereka yang dahulunya diganggu Sinjiu Kiam Ong, maka sebaiknya kalau kita bersama ramai-ramai mengejar ke puncak Kiam Kok San. Kita bekerja sama dalam suasana persahabatan, tidak ada persaingan dan tidak ada perebutan. Kita tangkap bocah yang membikin kacau itu dan kita ambil semua pusaka peninggalan Sinjiu Kiam Ong. Para sahabat yang pusakanya yang dahulu dicuri oleh Sinjiu Kiam Ong tentu saja boleh mengambil pusaka masing-masing. Adapun pusaka-pusaka lainnya yang tidak ada pemiliknya, kita bagi rata di antara kita. Adapun bocah itu sendiri, kita serahkan kepada mereka yang menaruh dendam kepadanya. Bagaimana, bukankah keputusan ini sudah adil sekali? Semua tokoh Kangou mengangguk-angguk menyatakan setuju dan terdengar ucapan, adil, dari beberapa buah murid Tian Ti Huesio berkata. Omi Tohut, kami dari Xiao, Limpai sama sekali tidak menginginkan pusaka lain orang dan kami sudah cukup senang kalau bisa menemukan kembali 2 buah kitab pusaka kami. Kami hanya menghendaki kembalinya pedang pusaka dan ramuan obat dari Hua Sanpai, kemudian nyawa anak itu sebagai hukuman atas penghinaan yang dia lakukan terhadap kami, kata Choa Kiu tokoh Hua Sanpai. Kami pun menghendaki nyawa anak itu sebagai pembalasan atas kematian banyak anak murid kami, kata Kok Sian Chu dari Kong Tong Pai. Sinjiu Kiam Ong berdosa kepadaku kalau kini aku mendapatkan 2 buah pusaka peninggalannya, itu sudah cukup adil, kata Sintio Gihiap. Juga peninggalan pusaka yang berharga sebagai pengganti nyawa Sinjiu Kiam Ong bagiku. Semua orang menyatakan penasarannya dan hak mereka untuk mendapat sebagian pusaka Sinjiu Kiam Ong. Akhirnya Tian Seng Cinjin yang tersenyum tenang mendengarkan tuntutan mereka itu, berkata. Dan bagaimana dengan kalian bertiga, Butek Sam Kui? Kalian bertiga menuntut apakah?
Juga menghendaki pembagian pusaka Sinjiu Kiam-ong? Hahaha, Kian Seng Cinjin. Segala macam benda permainan dan pelajaran kanak-kanak apakah gunanya bagi kami? Kalau nanti ternyata ada yang berguna bagi kami, tentu kami akan mengambil bagian kami sebagai imbalan atas usaha kami menciptakan perdamaian dan pemufakatan di sini. Hahaha. Kiang Tojin menjadi muak dan mendongkol mendengarkan omongan semua orang itu, dan diam-diam di dalam hatinya dia terpaksa membenarkan maki-makian Kang Hong tadi bahwa orang tua ini amatlah tamak. Makin suka hatinya terhadap Kang Hong. Akan tetapi karena maklum sekali ini Kang Hong takkan dapat terlepas dari bahaya maut kecuali kalau pandai terbang di udara, maka dia hanya berkata dengan menekan keharuan hatinya. Keputusan terserah kepada Suhu, asal saja para sahabat yang mulia ini masih ingat bahwa merupakan pantangan besar bagi Kunlun Pai untuk melihat pembunuhan dilakukan di sini. Suhan mengapa khawatir? Para Lo Chiamkui tentu akan menangkap dan membawa pergi bocah setan itu, tidak akan membunuhnya di depan Kiang Tojin, kata Lian Chi Tojin dengan hati girang. Tosu ini tadinya merasa gelisah sekali ketika Kang Hong memperlihatkan sapu tangan hijau dan mendengar omongan pemuda itu. Rahasianya telah diketahui orang dan celakanya, yang mengetahui adalah bocah ini. Maka dia harus dapat membunuh bocah ini. Maka dia harus dapat membunuh Kang Hong atau melihat bocah ini terbunuh, baru akan aman rasa hatinya. Karena dia memang sudah mempunyai perasaan tidak suka kepada Kiang Tojin, maka dia mempergunakan kesempatan itu untuk memukul suhengnya ini dengan ucapan yang jelas penuh arti itu. Tian Seng Cinjin ketua Kunlun Pai juga maklum akan rasa sayang Kiang Tojin terhadap Kang Hong. Hal yang tidak aneh kalau diingat bahwa Kiang Tojin adalah Tosu yang menyelamatkan nyawa Kang Hong dan membawa Kang Hong ke Kunlun Pai. Maka dia lalu berkata halus. Semua Tosu di Kunlun Pai menyayang Kang Hong. Dahulu dia seorang anak yang baik dan penurut, akan tetapi setelah menjadi murid Sinjiu Kiam-ong. Ah, sudahlah. Butek Semkui dan sahabat sekalian, kalau mau mendaki Kiam Koksan mencari Chia Kang Hong dan pusaka peninggalan Sinjiu Kiam-ong silakan. Kami menanti di bawah. Mendengar izin yang diberikan ketua Kunlun Pai ini, bagaikan serombongan anak-anak yang dituruti kemauannya orang-orang Kang Ou itu berebutan mendaki Kiam Koksan yang terjal dan tidak mudah didaki. Mereka terpaksa harus mendaki seorang demi seorang dan tentu saja Butek Semkui berada paling depan. Suhu, mengapa kita tidak ikut? Bolehkah Tecu ikut naik? Tidak. Kita harus menanti di sini. Apakah kita akan melanggar pantangan kita sendiri? Tian Seng Cinjin membentak Lian Chi Tojin dengan suara marah. Memang, melihat perkembangan urusan itu, hati ketua Kunlun Pai tidak lagi dapat mempertahankan ketenangannya dan dia marah sekali dalam hatinya. Sekali ini, Kunlun Pai benar-benar menerima penghinaan dan tidak dipandang mata oleh para tokoh Kang Ou itu, hanya karena di situ pendapat Butek Semkui yang memelopori mereka. Diam-diam kakek ini mengancam untuk sewaktu-waktu membuat pembalasan kepada Butek Semkui. Biarpun lambat, akhirnya semua tokoh Kang Ou dapat juga menembus awan atau halimun yang menutupi puncak batu pedang dan betapa kagum rasa hati mereka ketika menyaksikan keindahan tamasya alam dari puncak batu pedang yang bagian atasnya ternyata datar itu dan cukup luas. Akan tetapi hanya sebentar saja mereka mengagumi pemandangan alam ini karena hati mereka berdebar ingin cepat menangkap Kang Hong dan terutama sekali menemukan simpanan pusaka peninggalan Sinjiu Kiam-ong yang selama bertahun-tahun menjadi rebutan di antara tokoh-tokoh Kang Ou. Mereka memandang ke kanan kiri mencari-cari sambil mengelilingi seluruh permukaan tanah datar di puncak Kiam Koksan, akan tetapi mereka tidak menemukan Kang Hong. Bayangannya pun tidak ada, jejaknya juga tidak ada. Sunyi sepi di puncak Kiam Koksan. Semua orang menjadi penasaran sekali. Jangan-jangan ketika melihat kita mendaki naik, bocah setan itu lalu terjun dari atas membunuh diri, kata Kyubueto Anio dan semua orang juga membenarkan kemungkinan ini dengan hati kecewa. Tidak mungkin, kata Ambin Kuibo, mukanya yang biasanya memang merah itu menjadi agak hitam saking marahnya. Bocah itu cerdik sekali, tentu dia bersembunyi. Akan tetapi, biarpun dia terbang ke langit, tentu akan dapat kutemukan dia. Mereka mencari terus tanpa hasil. Kemanakah perginya Kang Hong? Betapa mungkin dia dapat melarikan diri, sedangkan ketika mendaki tadi dia sedang menderita luka parah? Memang Kang Hong terluka hebat ketika mendaki tadi, luka di belahan dalam tubuhnya oleh pukulan-pukulan sakti.
Kalau Sinkangnya tidak hebat tentu dia sudah tewas setelah berkali-kali bertemu dengan pukulan-pukulan sakti seperti Tia Chiang dari ketua Tia Chiang Pang, pukulan Ang Leong Jiaokang dari tokoh-tokoh Kong Tong Pai, bahkan totokan ujung bambu Kok Sian Chu yang lihai. Biarpun hawa sakti di tubuhnya melindunginya, namun tetap saja guncangan-guncangan pukulan sakti yang berkali-kali itu membuat dadanya sesak dan kepalanya pening. Ia tadi mendaki setengah merangkak, biarpun gerakannya masih cepat berkat tambahan Sinkang dari tokoh-tokoh Kong Tong Pai, namun seringkali kakinya menggigil dan tangannya kurang tetap ketika memegang ujung-ujung batu karang untuk mendaki. Akhirnya, pada sebuah tanjakan yang amat sukar, dekat tempat yang digelapi Halimun, kakinya tergelincir dan kepalanya tertumbuk batu karang. Tentu dia akan jatuh terjungkal ke bawah kalau tidak ada sebuah lengan yang berkulit halus merangkulnya, kemudian menariknya ke tempat yang agak lebar. Untung kejadian ini berlangsung setelah Kang Hong mendaki jauh ke atas, terlalu tinggi sehingga tidak tampak dari bawah. Cui Im. Kang Hong berkata lemah ketika membuka mata dan melihat wajah cantik itu tersenyum-senyum. Gadis berpakaian merah ini agaknya sudah lama menanti di situ dan kini Cui Im berbisik. Kang Hong, tenanglah. Engkau terluka di sebelah dalam tubuh agaknya. Aku membawa obat. Nih, telanlah. Ia memasukkan 3 butir pil merah ke dalam mulut Kang Hong. Pemuda ini sudah sering diracuni oleh gadis ini, akan tetapi karena dia kebal terhadap racun dan dalam keadaan payah seperti itu dia tidak peduli apakah yang ditelannya itu racun, dia lalu menelan 3 butir pil kecil itu. Wah, obatmu hebat. Dalam belasan detik saja Kang Hong merasa dirinya segar kembali. Memang pil-pil merah itu bukanlah sembarangan obat, melainkan obat simpanan Lam Hai Sini yang dicuri Cui Im. Obat merah ini adalah obat yang mujizat, dapat menyembuhkan segala macam luka di dalam tubuh. Dan karena Kang Hong sendiri memiliki Sinkang yang luar biasa kuatnya, maka khasiat obat itu pun berlipat ganda, karena hanya menyembuhkan luka akibat guncangan hawa pukulan saja. Cui Im, mengapa kau di sini? Aku menantimu, melihat kau dikejar-kejar, tak dapat membantu, terpaksa lari ke sini. Akan tetapi aku tidak dapat naik terus, terlalu sukar memanjat ke atas melalui karang licin dan rata ini. Cui Im, sebetulnya tidak boleh engkau ke sini. Akan tetapi karena sudah terlanjur, dan untuk kembali tentu engkau akan celaka di tangan mereka, selain itu engkau telah menyelamatkan aku. Mari, pegang erat-erat pinggangku dengan kedua tanganmu. Bersambung ke bab 10. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.